Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 7, sebelumnya bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk saat ini kita sudah bertemu di pembelajaran teks deskripsi, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah kita belajar kata sifat. Oke. Kata sifat itu adalah yang menyatakan atau menerangkan sifat khusus, watak, atau menyifatkan benda yang digunakan. Yang dibendakan, contohnya seperti ini. Misalnya, perkarangan luas, jadi menyatakan sifatnya luas. Barang itu mahal. Nah, ya, jadi ini sifatnya. Lalu ciri-ciri kata sifat. Kata sifat umumnya berada sesudah kata benda, tetapi tidak semua kata yang menerangkan kata benda merupakan kata sifat. Ya, contohnya rumah, kayu, buku, bacaan. Kayu dan bacaan bukan kata sifat ya, karena itu adalah kata benda. Baiklah. Nah, ini macam-macam kata sifat yang berbentuk dasar. Cerdik, pintar, bodoh, tua, muda, cantik ya, seperti lawan kata atau antonim. Kata sifat yang berbentuk ulang. Cantik, cantik, warna-warni, dan selanjutnya adalah kata sifat yang berbentuk prasa. Prasa yaitu gabungan dua kata non-predikatif ya, atau tidak memiliki kata kerja. Contohnya, berhati mulia, berjiwa besar, dan berpikiran maju. Oke, kata serapan atau kata yang diserap dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, Portugis, Cina ataupun Arab. Misalnya di sini dari bahasa Inggris, Premier, Sekunder, Amoral, Produktif, Asosiasi ya. Nah, rangkumannya mendeskripsikan adalah menggambarkan atau melukiskan. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar pembaca seolah-olah merasakan apa yang sedang dijelaskan. Dan kata sifat adalah kata yang menyatakan atau menerangkan sifat khusus, watak, atau menyifatkan benda. Oke, lanjutnya adalah pembelajaran mengenai ciri-ciri menentukan ide pokok. Oke, ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah inti dari suatu kalimat, dia membicarakan mengenai apa. Oke, ciri-cirinya apa aja? 1, ada kalimat pendukung. Bentar ya, diganti dulu. 1, ada kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung bisa dibantu dengan kalimat pengembang juga penjelas. Lalu, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau yang menguatkan. Oke, cara menentukan ide pokok. 1, tentukan kalimat utamanya itu yang mana ya. Jadi, kalian harus mengetahui kalimat utamanya. Biasanya kalimat utamanya itu ada di awal atau di akhir. Nah, biasanya kalau kalimat utama itu selalu diulang-ulang. Seperti ada kata rujukan, ini, itu. Nah, juga repetisi, biasanya diulang-ulang ya. Oke, yang kedua adalah fokus membaca dengan seksama. Lanjutnya adalah kesimpulan paragrafnya. Oke, nah ini macamnya. Paragraf deduktif. Deduktif artinya adalah paragraf yang menempatkan gagasan utamanya di awal. Deduktif di awal. Contohnya adalah kalimat deduktif itu diikuti penjelasan-penjelasan. Oke, ini baca ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar. Nah, ini adalah sebuah ide pokok yang kalimat utamanya di atas. Nah, kalimat yang hal tersebut sampai dengan terkendali, hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab. Ini adalah kalimat yang mendukung atau kalimat yang menjelaskan kalimat utama ini. Nah, hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan sudah tinggi dan target kapasitas. Selain itu adalah kata rujukan ya, karena dia menjelaskan kalimat utamanya. Nah, seperti itu.
Nah, ini untuk yang kedua adalah induktif, artinya di akhir untuk kalimat utamanya. Kalau deduktif tadi ada di awal tuh, nah kalau induktif adalah di akhir, jadinya memunculkan gagasannya. Oke, sebuah deduktif adalah sebuah paragraf yang memunculkan di awal. Nah, untuk yang induktif adalah di akhir, seperti menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah pasti di akhir ya kalau menyimpulkan. Nah, lihat sama aja. Setelah banjir surut, anak-anak berhasil dievakuasi kemarin, diantaranya ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit. Nah, dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu. Nah, ini rujukan lagi, ada kata rujukan ini itu. Nah, berarti dia kesimpulannya adalah di akhir. Jadi disebut juga kalimat induktif ya. Baiklah. Nah, ini bagaimana cara menentukan informasi dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah membaca seluruh teks. Nah, ini kan teksnya ya, jadi dibaca semua. Yang kedua adalah memahami isi teks. Jadi pemahamannya harus good ya. Oke, selanjutnya adalah menentukan ide pokok. Perhatikan nih ada teks. Pahami teks terus nih. Museum Fathahillah belajar sejarah Jakarta di pusat Batavia lama. Oke, ibu hanya bersifat ini ya, bersifat menjelaskan, nanti kalian baca. Nih, dari Museum Fathahillah sampai dengan sumber masyarakat. Jadi untuk menentukan informasi yang terdapat di dalam teks deskripsi, kalian harus membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks tersebut. Oke. Pertanyaannya yang paling mendasar ini adalah sebuah pertanyaan yang paling dasar dalam sebuah teks deskripsi, yaitu adalah adik Simba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingat, untuk di mana ini harus dipisah ya, karena menandakan suatu tempat atau tujuan. Baiklah, ini berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat disusun berdasarkan isi teks deskripsi Museum Fathahillah belajar sejarah dari kota Jakarta di pusat Batavia lama. Nah, ini adalah adik Simba. Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang dideskripsikan? Di mana letak gedung yang dideskripsikan tersebut, sampai dengan mengapa masyarakat perlu mengetahui beragam koleksi museum tersebut. Nah, jadi ini adalah adik Simba. Apa, di mana, kapan, ya. Jadi pertanyaannya itu bisa dikembangkan ya, tidak monoton. Siapa adik Simba, siapa, mengapa. Sekarang cari mengapa. Siapa, bagaimana, dan ini mengapa. Oke lah, sudah adik Simba, pertanyaan yang paling dasar. Nah, selain menggunakan kalimat tanya atau interrogatif, informasi dalam teks deskripsi dapat dicari dengan peta pemikiran. Lihat ini ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut mind mapping. Oke, baiklah. Nah, ini kan ada dalam Museum Fathahillah nih. Secara garis besarnya membahas Museum Fathahillah. Kalian harus membuat peta pemikirannya, ada lokasi, tahun pendirian Fathahillah dari mana. Nah, dari sini nih biasanya. Lalu tahun peresmiannya, tokoh yang meresmikan, beragam gedung, fungsi gedung, jumlah koleksi, beragam prasasti, koleksi keramik, ruang pamer yang ada di Museum Fathahillah, sampai harapan adanya Museum Fathahillah. Seperti itu ya, ini namanya adalah peta pemikiran. Baiklah, seperti itu. Oke, untuk saat ini tugasnya adalah kalian membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan video yang ibu bikin. Pertanyaannya ada 10 dan jawabannya harus logis. Nanti akan ibu buat di Moodle. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.